Ini vokabel dimensi yang berbeda. Satu kalimat ini mengguncang seluruh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Secara real-time, rapat darurat Pentagon langsung diadakan. Seluruh jajaran direksi Boeing pun turun tangan semua. Lalu mengapa seorang tokoh yang sudah berkarier 30 tahun di bidang negosiasi perdagangan senjata ini memperingatkan bahwa saat ini semua akal sehat sudah runtuh? Saya John Calloway. Dulu saya adalah legenda negosiasi perdagangan senjata yang menghubungkan Departemen Pertahanan AS dengan Boeing. Setidaknya sampai pagi ini. Pukul 10.30 pagi saya menerima permintaan rapat video darurat dari Jakarta. Isinya, pemerintah Indonesia ingin melakukan konsultasi final soal pembelian 24 unit pesawat tempur F-15. Jujur saja saya pikir ini dimulai lagi deh. Orang-orang ini memang selalu begini, sama Prancis bilang mau beli 42 unit Rafale, sama kita minta F-15, sama Korea katanya mau pengembangan bersama KF-21. Benar-benar kacau. Teringat ingatan tahun 2020 ketika kontrak drone pengintai kandas di tahap akhir. Waktu itu pemerintah Indonesia tiba-tiba bilang situasi internal rumit, lalu membatalkan kontrak. Berkat itu saya dapat cap negosiator tidak becus dari perusahaan. Makanya saya tidak percaya sama negara Indonesia ini. Pasti main-main sama kita lagi. Tujuan akhirnya cuma dapat harga paling murah. Dengan pikiran begitu, saya masuk ke rapat video. Tapi ada yang beda. Di layar muncul fasilitas bawah tanah canggih di pinggiran Jakarta. Tempat ini benar-benar berbeda dari gedung pemerintahan lusuh yang biasa saya lihat. Begitu rapat dimulai, terjadi error teknis. Di layar besar mulai muncul campuran proposal perdagangan senjata dari berbagai negara. Kontrak Rafale Prancis, syarat transfer teknologi F-15 AS, detail partisipasi pengembangan KF-21 Korea, semuanya terbuka sekaligus. Tapi yang saya lihat saat itu bukan sekadar kontrak-kontrak. Data analisis yang muncul di satu sisi layar membuat saya benar-benar membeku. Roadmap pengembangan industri pertahanan mandiri Indonesia 2024-2030. Strategi akuisisi teknologi inti melalui induksi transfer teknologi multinasional. Tujuan sebenarnya permintaan pengurangan saham KF21, transisi ke pengembangan mandiri, setelah penguasaan teknologi inti pesawat tempur selesai. Semua ini bukan kecelakaan. Indonesia yang saya kenal selama ini tidak ada. Mereka bukan sekadar pelanggan pembeli senjata. Mereka sedang main game besar melawan semua negara adidaya. Tangan saya mulai gemetar melihat layar. Rasanya seperti semua akal sehat yang saya bangun 30 tahun runtuh seketika. Apa benar orang-orang ini sudah merencanakan strategi sedetail ini? Petugas Indonesia di layar tersenyum sambil berkata, Pak Calloway sudah lama tidak bertemu. Itu Wiratomo. Orang yang sama yang membatalkan kontrak drone pengintai tahun 2020. Sekarang dia bekerja sebagai penasihat kebijakan pertahanan Presiden Prabowo Subianto. Anda selalu melihat kami seperti monyet primitif di hutan. Kata-katanya menusuk hati. Benar. Saya memang melihat Indonesia seperti itu. Negara dengan populasi besar 270 juta jiwa, tapi selalu menjalankan kebijakan kacau dan tidak konsisten. Wiratomo melanjutkan. Tidak ingin tahu alasan kami membatalkan kontrak dengan Anda tahun 2020. Waktu itu kami sudah memutuskan akan membangun industri pertahanan mandiri yang tidak bergantung pada satu negara manapun. Dia mulai menampilkan berbagai data dengan mengoperasikan layar. Lihat ini, kami sedang belajar teknologi radar Rafale dari Prancis. Dari Amerika, kami menguasai teknologi mesin F-15. Dengan Korea, kami memperoleh know-how pengembangan pesawat tempur generasi masa depan lewat KF-21. Saya baru sadar bahwa multi-kontrak Indonesia yang selama ini saya anggap kacau, ternyata strategi yang sempurna. Mereka sedang menyerap semua teknologi inti dari berbagai negara. Yang kami inginkan bukan sekadar pembelian senjata, tapi kemandirian teknologi. Coba pikirkan posisi geopolitik negara kami yang mengapit Selat Malaka. Saat Amerika dan China berseteru, kami tidak bisa sepenuhnya bergantung pada siapapun. Mendengar penjelasan Wiratomo, bulu kuduk saya meremang. Baru sekarang saya mulai memahami betapa detailnya strategi mereka. Permintaan penyesuaian dana partisipasi KF21 dengan Korea juga sama. Kami mengurangi saham bukan karena sayang uang, tapi karena menilai teknologi inti sudah cukup dikuasai, jadi memberikan sinyal transisi ke pengembangan mandiri. Saat itu ingatan tahun 2020 mulai ditafsir ulang.
Alasan Indonesia membatalkan kontrak drone pengintai, waktu itu juga jadi jelas. Mereka sudah punya rencana pengembangan drone mandiri sejak saat itu. Pak Callaway, saya paham kemarahan Anda waktu itu, tapi kami terpaksa begitu demi survival. Untuk bertahan hidup di antara negara-negara adidaya, kami harus membangun kekuatan untuk melindungi diri. Suara Wiratomo terdengar tulus. Saya mulai sadar betapa sombongnya saya selama ini. Memalukan rasanya saya yang cuma menganggap Indonesia sebagai pelanggan pembeli senjata. Wiratomo mulai membuka data yang lebih mengejutkan. Lihat ini. Yang muncul di layar adalah kompleks industri dirgantara raksasa di Bandung, Indonesia. Fasilitas-fasilitas canggih yang belum pernah saya lihat berjajar rapi. Di sini kami sedang memadukan teknologi yang dipelajari dari berbagai negara. Sistem radar Rafale Prancis, teknologi mesin F-15 Amerika, teknologi siluman KF-21 Korea, semuanya dikombinasikan untuk membuat pesawat tempur milik kami sendiri. Tidak percaya. Indonesia yang saya kenal maksimal cuma tingkat pabrik perakitan. Ternyata mereka sudah sampai tahap mampu desain dan pengembangan mandiri. Janji Boeing untuk produksi F-15 lokal juga kondisi yang kami minta. Kami tidak cuma mau beli barang jadi, tapi ingin menguasai seluruh proses produksinya. Baru paham kenapa Boeing memberikan syarat fantastis seperti itu ke Indonesia. Ternyata Indonesia yang meminta sebagai kondisi, bukan sekadar pembeli, tapi mitra strategis. Wiratomo membuka layar lain. Ini rencana 10 tahun kami. Di layar muncul roadmap detail. Sampai 2025 selesaikan penguasaan teknologi tiap negara. Sampai 2027 pengembangan prototipe mandiri. Sampai 2030 bangun sistem produksi massal. Mulai 2035 ekspor ke seluruh Asia Tenggara. Kepala saya pusing. Rencana mereka bukan cuma pertahanan negara sendiri tapi lompatan jadi kekuatan regional. Kami sudah tekan perjanjian kerja sama teknologi dengan Vietnam, Thailand, Filipina. Negara-negara ini juga pengen kekuatan pertahanan mandiri, tidak bergantung cuma sama negara adidaya. Seketika saya sadar strategi Asia Tenggara Departemen Pertahanan A sedang goyah. Selama ini kami cuma melihat negara-negara kawasan ini sebagai importir senjata. Ternyata mereka lagi membangun jaringan industri pertahanan mandiri. Kajian impor Sukhoi 35 Rusia atau Ka-Anjet Turki juga konteks yang sama. Kami mau serap semua teknologi yang bisa, biar tidak ada negara yang bisa semena-mena sama kami. Dari kata-kata Wiratomo, saya merasakan tekad kuat. Mereka beneran mau jadi negara kuat yang independen. Tiba-tiba layar lain terbuka, adegan rapat dengan petugas Cina. Cina juga kasih tawaran yang sama. Transfer teknologi pesawat tempur J-20 dengan syarat kontrak besar-besaran. Tapi kami tolak. Kenapa? Saya spontan bertanya. Kalau bergantung satu negara doang, akhirnya jadi subordinat. Kami pilih jalan kerja sama-sama semua negara adidaya, tapi tidak bergantung sama siapapun. Mendengar ini, saya benar-benar melihat Indonesia dari sudut pandang baru. Mereka bukan negara lemah, tapi negarawan strategis yang benar-benar cerdas. Rapat selesai, saya gelisah semalam suntuk di kamar hotel. Pengalaman 30 tahun membangun akal sehat benar-benar runtuh. Pagi berikutnya, Wiratomo mengajak ketemu personal. Kita bertemu di kafe tengah kota Jakarta. Jujur aja, gimana perasaan Anda sekarang? Wiratomo sambil minum kopi bertanya. Bingung, saya baru sadar dunia yang saya kenal selama ini salah. Saya jawab jujur. Itu reaksi normal. Orang negara adidaya kebanyakan melihat kami begitu. Selalu telat, tidak efisien, tidak punya rencana. Wiratomo sambil ketawa bilang, tapi khusus industri pertahanan beda. Di bidang ini kami tidak pernah main-main. Ini masalah survival. Kata-katanya benar. Indonesia sehari-hari dan Indonesia strategis punya wajah yang benar-benar berbeda. Pak Callaway tahu tidak kenapa kami pakai strategi rumit begini. Negara dengan populasi nomor 4 dunia tidak mungkin selamanya hidup sambil lihat muka orang. Wiratomo sambil memandang jendela berkata, lihat Selat Malaka, 25% logistik laut dunia lewat sini. Saat Amerika dan China bertentangan, kami tidak bisa berpihak siapapun, tapi juga tidak bisa diam saja. Saat itu saya mulai paham dilema geopolitik Indonesia. Bagi mereka, kekuatan mandiri memang keharusan. Alasan kami batalkan kontrak sama Anda tahun 2020 juga sama. Waktu itu kami nilai berbahaya kalau cuma bergantung teknologi Amerika.
Era Presiden Trump kan tidak tahu kapan kebijakan berubah. Sekarang semua puzzle mulai tersusun. Peristiwa yang saya anggap kegagalan personal ternyata bagian dari strategi besar. Tapi sekarang situasinya beda. Pemerintahan Biden, kebijakan Asia Amerika sudah stabil. Kami juga sudah akumulasi teknologi cukup. Jadi kali ini kerja sama beneran bisa jalan. Wiratomo sambil tersenyum berkata, tapi kali ini sebagai mitra yang setara. Saat itu saya sadar betapa besar kesalahan kami yang selama ini meremehkan Indonesia. Mereka sudah punya kemampuan bicara dari posisi setara dengan kita. Di pesawat pulang ke Amerika, saya mulai tulis laporan benar-benar baru. Isinya, Indonesia bukan lagi pelanggan biasa, tapi mitra strategis yang harus diajak kerja sama serius oleh Amerika. Dan saya putuskan, ke depan akan buang arogansi negara adidaya. Akan bangun hubungan baru berdasarkan kerja sama teknologi dan berbagi pengetahuan yang sesungguhnya. Yang ditunjukkan Indonesia bukan sekadar akuisisi teknologi, tapi model benar-benar baru bagaimana negara lemah bisa bersaing setara dengan negara adidaya. Dan saya yakin model ini akan tersebar ke seluruh dunia. Akhirnya semua sedang berubah. Era penjualan senjata sepihak negara adidaya sedang berakhir. Sekarang era kerja sama teknologi sesungguhnya sedang terbuka. Sampai Washington, saya langsung ke Pentagon, harus presentasikan laporan Indonesia di depan petinggi Departemen Pertahanan. Semuanya Indonesia yang kita kenal selama ini tidak ada. Ruang rapat langsung gaduh, 30 petinggi memandang saya semua. Indonesia sudah punya kemampuan teknologi setara dengan kita. Bahkan di beberapa aspek mereka lebih unggul. Wakil Menteri Pertahanan bangkit dari kursi. Callaway, apa maksud Anda? Indonesia lebih unggul dari kita. Benar, setidaknya dalam pemikiran strategis pasti begitu. Saya mulai jelaskan satu persatu data yang saya lihat di Jakarta. Strategi akuisisi teknologi multinasional Indonesia, rencana pembangunan industri pertahanan mandiri, sampai jaringan industri pertahanan Asia Tenggara. Ruang rapat makin sunyi, semua orang seperti syok. Wakil Presiden Boeing dengan suara gemetar bilang, jadi janji produksi lokal F-15 juga. Strategi mereka untuk sepenuhnya kuasai teknologi kita. Mereka sudah dapat teknologi radar, Rafale Prancis, teknologi siluman KF-20 Sakyu Korea. Tinggal tambah teknologi mesin kita, lahir pesawat tempur mandiri yang sempurna. Menteri Pertahanan buku meja. Tidak masuk akal, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bisa, dan sudah jadi kenyataan. Saya jawab tegas. Yang kita lewatkan ada sesuatu. Indonesia negara berpenduduk nomor 4 dunia, titik kunci Selat Malaka. Kalau mereka beneran selesaikan industri pertahanan mandiri, peta Asia Tenggara berubah total. Direktur CIA dengan ekspresi serius bertanya, lalu bagaimana respons China? China juga panik. Indonesia tolak tawaran transfer teknologi J20. Mereka tegaskan tidak mau tunduk pada satu negara. Seluruh ruang rapat diselimuti ketegangan. Semua mulai sadar betapa seriusnya situasi ini. Yang lebih mengejutkan, Vietnam, Thailand, Filipina juga tekan perjanjian kerja sama teknologi sama Indonesia. Seluruh Asia Tenggara lagi bangun jaringan industri pertahanan. Wakil Menteri Pertahanan sambil berkeringat bilang, jadi strategi Asia Tenggara kita harus review total. Saya jawab tegas. Tiba-tiba ada telepon darurat dari jajaran direksi Boeing. Indonesia beri notifikasi revisi besar syarat kontrak F-15. Sekarang mereka usulkan pengembangan bersama, bukan transfer teknologi, sebagai mitra setara. Semua memandang saya, veteran negosiasi perdagangan senjata 30 tahun juga baru pertama kali hadapi situasi ini. Malam itu di rumah, saya mulai tulis proposal benar-benar baru. Bukan penjualan senjata sepihak, tapi model kerja sama teknologi sesungguhnya. Pagi berikutnya, Pentagon gelar rapat darurat. Kali ini sampai ikut Kementerian Luar Negeri, CIA, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Semuanya kasus Indonesia bukan krisis tapi kesempatan. Saya mulai jelaskan dari sudut pandang baru. Selama ini kita lihat Asia Tenggara cuma sebagai pasar senjata. Tapi kalau mereka punya kemampuan teknologi mandiri, bisa jadi sekutu yang lebih kuat. Wakil Menteri Luar Negeri tanya, tapi bukannya teknologi kita bocor? Bukan kebocoran teknologi tapi kerja sama teknologi. Konsepnya benar-benar beda. Saya tampilkan model baru di layar. Lihat, kalau partnership sesungguhnya sama Indonesia, kita juga dapat banyak. Posisi geografis mereka, pasar besar, plus efek ekspansi ke seluruh Asia Tenggara.
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih mulai tertarik. Model kerjasama seperti apa yang Anda maksud? Research and development bersama, sharing teknologi, partnership setara. Kita kasih teknologi mesin, mereka sharing teknologi adaptasi iklim tropis, atau strategi integrasi multi-etnis. Sebetulnya Indonesia negara yang banyak hal bisa kita pelajari. Pengalaman menyatukan 300 lebih suku jadi satu, peran jembatan antara dunia Islam dan Barat, plus know-how survival di lingkungan geopolitik rumit. Direktur CIA bilang, keuntungan dalam kompetisi sama Cina apa? Indonesia jadi negara netral sesungguhnya, bukan jadi pihak kita. Itu saja sudah bisa cegah kebijakan ekspansi selatan Cina. Saya tunjuk peta sambil jelaskan. Menguasai Selat Malaka tidak sepenting menjaga kawasan ini tetap damai. Kalau Indonesia punya kekuatan pertahanan mandiri yang kuat, Cina juga tidak bisa sembarangan. Suasana ruang rapat mulai berubah. Yang awalnya dianggap krisis sekarang mulai dilihat sebagai kesempatan. Wakil Presiden Boeing tanya, lalu kontrak F-15 gimana? Jalankan dengan format benar-benar baru. Bukan transfer teknologi tapi proyek pengembangan bersama. Ubah jadi pengembangan pesawat tempur spesialis Asia Tenggara yang sesuai kebutuhan Indonesia. Usul ini bikin semua kaget. Model kerja sama yang belum pernah bisa dibayangkan. Lebih jauh lagi, model ini bisa diperluas ke Vietnam, Thailand, Filipina. Bangun jaringan kerja sama industri pertahanan bentuk baru dengan seluruh Asia Tenggara. Menteri Pertahanan setelah mikir serius bilang, ide inovatif, tapi persuasi Kongres tidak mudah. Justru lebih mudah, bisa ciptakan lapangan kerja dan efek ekonomi jauh lebih banyak daripada penjualan senjata sepihak. 3 minggu kemudian saya sudah di Jakarta lagi, kali ini dari posisi benar-benar berbeda. Datang untuk usulkan model kerja sama baru pemerintah ALS dan Boeing, Wiratomo jemput saya di bandara. Pak Callaway, ekspresi jadi jauh lebih cerah. Hidup berubah total. Saya sambil ketawa jawab. Di ruang rapat ketemu petinggi Kementerian Pertahanan Indonesia. Kali ini saya yang mengusulkan. Kami usulkan model kerja sama benar-benar baru. Bukan transfer teknologi F-15, tapi proyek pengembangan bersama pesawat tempur spesialis Asia Tenggara. Menteri Pertahanan Indonesia mulai tertarik. Isinya apa secara spesifik? Partnership 50-50. Amerika tanggung mesin dan sistem avionik. Indonesia handle desain badan dan produksi. Pesawat tempur yang selesai suplai ke seluruh Asia Tenggara. Ruang rapat sunyi, semua hitung dampak usulan ini. Wiratomo bilang, usulan menarik, tapi kenapa kami harus terima? Kami sudah bisa mandiri kok. Benar, tapi bisa hemat waktu dan biaya signifikan. Yang paling penting, penetrasi pasar global jadi jauh lebih mudah. Saya buka data yang sudah disiapkan. Kalau model kerjasama ini sukses, paradigma industri pertahanan dunia berubah. Bukan ekspor sepihak negara adidaya, tapi era kerjasama teknologi sesungguhnya terbuka. Saat itu terdengar kabar mengejutkan. Prancis juga kasih usulan serupa, proyek pengembangan bersama berbasis teknologi Rafale. Korea juga kontak, bilang mau perluas proyek KF-21, jadi versi khusus Asia Tenggara bareng-bareng. Seketika saya sadar, model baru yang diciptakan Indonesia ini lagi menyebar ke seluruh dunia. Menteri Pertahanan Indonesia tersenyum. Baik, tapi ada syarat. Model kerjasama ini harus disebarkan ke negara berkembang lain juga. Maksudnya? Sebarkan model kerjasama ini sampai Afrika, Amerika Selatan, Eropa Timur, biar negara adidaya dan negara berkembang bisa beneran jalin hubungan setara. Saat itu bulu kuduk saya meremang. Tujuan Indonesia bukan cuma kemajuan negara sendiri, tapi peningkatan status negara berkembang seluruh dunia. Kalau kami sukses, negara lain juga bisa punya harapan. Bisa tunjukkan bahwa tanpa bergantung cuma sama negara adidaya pun bisa berkembang. Dari kata-kata Wiratomo terasa sense of mission yang kuat. Pulang ke hotel, saya beneran merasakan dunia baru sedang terbuka. Perubahan yang dimulai Indonesia ini bisa beneran ubah seluruh dunia. 6 bulan kemudian, saya hadir di Forum Kerjasama Industri Pertahanan Internasional di Jenewa. Model Indonesia menyebar ke seluruh dunia sampai sistem kerjasama benar-benar baru tercipta. Hari pertama forum, Wiratomo kasih keynote speech. Hubungan negara adidaya dan negara berkembang sedang berubah. Sekarang bukan era ekspor-impor sepihak, tapi era partnership sesungguhnya. Para hadirin kasih tepuk tangan meriah. Perwakilan dari 60 negara semua tertarik sama model baru ini.
Saya sebagai perwakilan AS presentasikan success story. Kerja sama dengan Indonesia kasih keuntungan luar biasa buat kami juga. Biaya pengembangan teknologi turun setengah. Pasar membesar 2 kali lipat. Beneran begitu? Proyek F-15 spesialis Asia Tenggara sukses besar. Teknologi adaptasi iklim tropis Indonesia digabung teknologi mesin Amerika, lahirkan pesawat tempur benar-benar baru. Yang lebih mengejutkan, pesawat tempur ini laris manis di Timur Tengah dan Afrika. Jauh lebih cocok sama lingkungan lokal daripada senjata model barat. Perwakilan berhasil presentasikan, kami juga adopsi model Indonesia untuk kembangkan industri pesawat mandiri. Bareng Prancis dan Swedia lagi develop pesawat tempur spesialis Amerika Selatan. Perwakilan Nigeria juga presentasi serupa. Level Uni Afrika lagi bangun jaringan kerja sama industri pertahanan. Sudah teken perjanjian kerja sama teknologi sama berbagai negara Eropa dan Asia. Saya beneran terharu. Perubahan yang dimulai Indonesia menyebar ke seluruh dunia. Hari terakhir forum saya ngobrol personal sama Wiratomo. Pak Wiratomo, beneran hebat apa yang sudah dicapai. Ini baru permulaan. Perubahan sesungguhnya mulai dari sekarang. Dia sambil lihat jendela bilang, 10 tahun lagi negara berkembang juga bakal punya kemampuan teknologi benar-benar setara sama negara adidaya. Kalau sudah begitu, dunia yang beneran equal bakal datang. Saya sangat setuju kata-katanya. Beneran era baru sedang terbuka. Pak Callaway, Anda juga bagian penting perubahan ini. Berkat dukungan Anda orang negara adidaya, hal ini bisa terwujud. Kata-kata Wiratomo bikin saya bangga. 30 tahun lalu, waktu mulai jadi negosiator perdagangan senjata, tidak pernah bayangkan akan begini. Sekarang saya sedang dirikan lembaga baru bernama Institut Kerja Sama Teknologi Global. Tujuannya fasilitasi kerja sama teknologi sesungguhnya antara negara adidaya dan negara berkembang. 50 negara sudah nyatakan minat ikut. Model yang ditunjukkan Indonesia jadi standar dunia. Tapi perubahan terbesar ada pada diri saya sendiri. Buang arogansi negara adidaya, merasa bangga lagi bangun dunia yang beneran equal. Yang ditunjukkan Indonesia bukan sekadar perkembangan teknologi, tapi kemungkinan bahwa negara lemah pun bisa kerjasama setara sama negara adidaya. Dan kemungkinan itu sekarang menyebar ke seluruh dunia. Beneran nantikan dunia seperti apa ke depannya. Yang pasti era sepihak negara adidaya sudah berakhir. Sekarang era baru dimulai di mana semua negara kerjasama sebagai mitra setara. Dan di pusat perubahan itu ada Indonesia. Beneran negara yang mengagumkan.